Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini. Hari ini kita akan membuat apple pop, teman-teman. Apple pop yang crunchy banget. Nah, gimana cara bikinnya? Simak terus videonya sampai habis. Pertama-tama kita akan membuat isian dulu, tentu saja pakai apel, kemudian ada lemon, kita akan memakai 2 iris lemon aja, kemudian ada gula pasir dan gula palem teman-teman, dan ditambah dengan kismis, ini opsional ya, bisa ditiadakan. Kemudian maizena nanti dicampur dengan air, dan ini bahannya ada margarin, garam, dan bubuk kayu manis. Bubuk kayu manisnya itu tergantung selera ya teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan rasa kayu manis yang kuat gitu, bisa ditambahin melebihi resep yang nanti aku cantumkan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Jadi sebelum dikupas, apelnya dicuci dulu dan kemudian bijinya dibuang. Teman-teman bisa pakai apel jenis apa saja ya. Bisa pakai apel Malang, apel Anna, apel lokal gitu, dan juga bisa juga pakai apel impor seperti Grand Smith dan apel Fuji. Ini aku pakai apel Fuji ya teman-teman. 3 biji itu beratnya pas banget 750 gram. Ini akan cukup untuk 25 apple pop. Tergantung juga ya, kalau teman-teman isinya banyak bisa mungkin kurang dari 25 biji. Lanjut, apelnya diiris-iris dan dipotong dadu. Jangan terlalu besar-besar ya, sedang aja, bila perlu agak kecil supaya nanti ngeblend banget ya, seperti selai gitu teman-teman. Jadi lebih kerasa creamy-nya kalau digigit nanti dengan kulit yang crunchy. Nah, ini aku sudah semua iris-iris dan potong dadu. Kemudian kita akan tambahkan dengan jeruk lemon. Teman-teman bisa tambahkan 2 iris jeruk lemon yang diperas dan disaring supaya batunya nggak masuk ya. Ini setara dengan 3 sendok makan jus lemon. Kemudian diaduk sebelum kita masukkan ke wajan. Nah, jeruk lemon ini bisa juga menjadi acidity-nya ya teman-teman. Nanti ketemu dengan rasa kayu manis yang khas dan ketemu dengan gula, ada asam-asamnya dikit, jadi seger ya teman-teman. Ini kita langsung masak aja dengan bubuk kayu manis, garam, dan margarin. Teman-teman bisa pakai butter. Kemudian langsung aja masukin kismisnya. Teman-teman bisa dihilangkan atau malah ditambah lebih ya. Ditambah lebih dari takaran resep yang aku kasih. Nah, ini dimasak sampai air dari apel itu keluar ya teman-teman. Jangan terlalu lama supaya apelnya nggak jadi kisut. Kalau kisut nanti rada berkurang ya ininya volumenya, jadi menyusut gitu. Nah, ini setelah keluar airnya kita tambahkan gula, kemudian diaduk-aduk sampai rata sampai agak mendidih. Teman-teman bisa lihat di sini airnya udah keluar teman-teman, bercampur dengan gula yang cair. Kita akan langsung tuang aja maizenanya.
Ini selera ya, mengenai tekstur dari isiannya. Teman-teman kalau suka lembut, teman-teman bisa masak agak lama. Tapi kalau masih suka ada tekstur apel yang kenyal gitu, teman-teman bisa dimasak sebentar aja, langsung tuang dengan cairan maizena. Kemudian kita aduk-aduk ya, sampai mengental. Sebentar aja dimasaknya, asal mengental, sudah bisa diangkat. Ini warnanya cantik sekali ya teman-teman. Ada warna coklat, rada kehitaman dari kismisnya, dan juga warna putih dari apelnya. Ini udah jadi ya, mengkilap cantik teman-teman. Kita angkat aja sekarang. Nah, ini udah jadi isian untuk apple pop-nya. Cantik sekali isiannya dan enak teman-teman. Kemudian kita sisihin dulu, dinginkan dulu supaya nanti lebih gampang diisinya. Kita masuk ke bahan untuk kulit. Kulit dari apple pop. Ini sama dengan kulit kari pop ya teman-teman. Bahannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama kita akan bikin bahan minyak. Bahan minyak ini terdiri dari terigu, minyak goreng, dan gula pasir serta garam. Aduk semua dalam satu bowl, kemudian kita remas-remas supaya menjadi adonan yang bertekstur seperti pasir. Kemudian baru tambahkan air, sedikit aja ya teman-teman, airnya menyesuaikan dengan kepadatan dari adonan minyak ini. Tuang air sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan kekentalan yang pas. Nah, tekstur yang enak untuk digulung nanti adalah lembut tapi tidak keras teman-teman. Saya ulenin sedikit supaya lebih menyatu. Kemudian dibungkus dengan plastik wrap, atau di sini saya memakai plastik kresek ya teman-teman. Nggak ada plastik wrap, pakai kresek aja yang bersih yang baru, kemudian disisihin seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian 2. Ini bahannya cuman 2 bahan saja, yaitu margarin dan terigu. Margarinnya teman-teman bisa pakai butter, lebih enak teman-teman. Dan pastinya nanti harga jualnya tentu lebih mahal ya. Karena perbandingan butter sendiri harganya cukup jauh dengan margarin. Nah, ini bahannya diremas-remas sampai dia berbulir, berbentuk pasir. Dirasa-rasa aja teman-teman. Kalau belum menyatu, teman-teman bisa tambahin lagi sedikit margarinnya. Ini sama persis dengan adonan cookies. Bedanya dia nggak pakai bahan lain ya, cuman margarin dan terigu aja. Ini juga bisa sebagai basic dari bikin kulit pie ya, pie crust. Nah, ini udah dapat adonan margarin dan adonan minyak. Kemudian kita akan timbang adonan minyaknya. Teman-teman bisa dibelah aja, dibagi dengan scraper, tapi di sini aku lebih seneng ditimbang. Untuk apa ditimbang? Supaya lebih pas ya adonannya, nanti dibagi-bagi nggak terlalu berbeda jauh, nggak jomplang gitu loh teman-teman. Nah, ini udah selesai, kita tutup lagi dengan plastik.
Pokoknya teman-teman setiap selesai satu bagian, mengerjakan satu bagian, itu adonannya harus ditutup ya, supaya permukaannya nggak kering kena udara. Ini lanjut untuk nimbang adonan margarinnya. Di resep ini aku bagi menjadi 12 bagian ya teman-teman. Jadi aku bikin 1,5 resep. Sama dengan adonan yang minyak, ini ditimbang kemudian dibulat-bulatkan. Bisa rapi, bisa juga enggak ya, asal bulat teman-teman. Ini tekstur adonannya semuanya lembut ya teman-teman, nanti enggak akan susah untuk digilas. Nah seperti ini, setelah semua dibagi-bagi, kita akan menyatukan adonan minyak dan adonan margarin. Ambil 1 buah adonan minyak, kita gepengkan teman-teman, kita lebarkan, kemudian isi dengan adonan margarin. Kita bungkus adonan margarin dengan adonan minyak. Harus rapi teman-teman, jangan sampai adonan margarinnya keluar ya. Harus tertutup sempurna semuanya dengan adonan minyak. Lakukan semua sampai adonan minyak dan adonan margarinnya menyatu. Melebarkan adonan minyak agak lebar ya teman-teman, supaya adonan margarinnya enggak nampak keluar. Nanti digilasnya dia juga enggak akan keluar ya. Nah, begini jadinya teman-teman, ada 12 bagian ya. Kemudian kita akan pipihkan. Dan memipihkan ini terdiri juga dari 2 bagian teman-teman. Yang pertama kita akan memipihkan agak lebar, bisa persegi panjang, bisa agak lebar ya teman-teman. 1 jalur aja seperti ini. Apabila di pinggir-pinggir di ujungnya itu masih tebal, teman-teman bisa balikkan ya. Nah seperti ini aja, hati-hati jangan sampai adonan margarinnya keluar. Kalau nampak sedikit nggak apa-apa lah teman-teman, asal nggak belepotan aja jadinya ya. Kemudian dari ujung kita gulung dan menjadi gulungan yang memanjang seperti ini. Agak panjang ya. Lakukan untuk semua bulatan adonan. Kenapa nggak langsung dibentuk sesi keduanya? Supaya adonannya nanti gampang ya teman-teman untuk dibentuknya. Karena kita diamkan dulu sebentar, jadi adonannya bisa rileks, lebih gampang untuk dibentuk. Jadi kita akan lakukan satu sesi ya teman-teman. Kita bentuk dulu memanjang ini untuk ke-12 adonan. Jangan lupa ditutup ya adonannya. Ini udah gini, selesai semuanya teman-teman memanjang seperti ini. Kemudian kita akan mulai dari ujung yang tadi pertama kita letakkan. Lihat tuh itu kelihatan agak sedikit besar ya. Karena dia adonannya udah rileks gitu. Kemudian kita akan pipihkan, sama aja prosesnya seperti tadi teman-teman.
Ini digilas memanjang, terus aja sampai panjang gitu teman-teman, sampai tipis. Ketebalan kurang lebih 2 mili ya. Ketebalannya jangan terlalu tipis juga, nanti adonan margarinnya pecah. Teman-teman jangan takut gagal, asal mengikuti step-stepnya seperti ini, insya Allah nggak akan gagal ya teman-teman, pasti akan berlayer. Kalau pertama membuatnya memang terlihat seperti rumit, seperti susah banget ya teman-teman. Tapi kalau sudah bikin beberapa kali, teman-teman akan merasa enjoy saat membuatnya. Dan layernya itu akan selalu ngangenin ya teman-teman untuk membuat apple puff maupun curry puff. Nah seperti ini terlihat bentukan silindernya, silinder bulat gitu. Selesai teman-teman. Lakukan untuk semua bulatan memanjang tadi. Itu seperti terlihat di dalam video, nggak terlalu keras ya teman-teman adonannya. Saat digilas itu dia langsung memanjang. Itu efek karena adonannya itu sudah rileks. Terigunya itu sudah rileks. Nah amazingnya lagi, tanpa masuk ke kulkas pun apple puff ini tetap bisa berlayer ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk semuanya. Kita akan lanjutkan proses berikutnya ya teman-teman. Kita akan memotong silinder tadi menjadi 3 bagian. Asal sama aja ya besarannya teman-teman. Dipotong menjadi 3 bagian. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita lakukan tahapan ini untuk semua bahan dulu ya teman-teman. Kembali lagi supaya terigunya rileks. Nanti gampang untuk digilas saat membentuknya. Nah seperti ini kita potong semua bagian menjadi 3. Jangan lupa sisa bahan yang belum dipotong ditutup dengan plastik wrap atau plastik kresek seperti yang saya lakukan di video. Seperti ini teman-teman, sudah semuanya terpotong menjadi 3. Jadi total semuanya mendapatkan 36 bagian ya. Ini apelnya sepertinya kurang teman-teman. Tadi yang kebagian cuman 25 apple puff aja. Ini tadi adonan yang sudah kita potong-potong menjadi 3. Satu bagiannya kita akan gilas menjadi adonan pipih yang berbentuk bulat ya teman-teman. Lihat seperti ini. Hati-hati aja menggilasnya, satu jalur seperti itu. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Apabila terlalu tipis, layernya tidak akan muncul teman-teman. Nah seperti ini kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi, isian apple, cinnamon apple. Kemudian tekan pinggirannya. Jangan lupa dioles air dulu teman-teman, supaya nanti nggak terbuka ya. Nah ini aku ambil dari ujung bawah ya, dilipat. Ini terus terang aku nggak terbiasa dengan metode seperti ini, ngelipat dari ujung bawah, agak kaku ya teman-teman, terlihat aku hati-hati sekali. Memang nggak terbiasa. Tapi not bad lah ya untuk latihan, lihat rapi juga pilinannya. Sekalian latihan biar bisa pakai pilinan dari bawah ataupun dari bagian atas ya. Kita lanjutkan untuk memipihkan adonan, untuk membentuk adonan.
itu mencuat, bisa teman-teman biarkan maupun teman-teman tumpuk lagi ya, biar nggak keluar itu adonan yang di bawah, di ujung atas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita isi dengan apple puff. Sebelumnya dioles air dulu. Ngisinya juga jangan terlalu berlebihan ya. Sesuaikan dengan lebaran dari adonan. Supaya isiannya nggak keluar-keluar. Nah, ini aku lipat dari atas lebih cepat, lebih smooth gitu ya teman-teman, karena terbiasa. Dibandingkan dengan aku pakai metode yang lipat dari bawah. Teman-teman bisa sesuaikan dengan cara teman-teman sendiri bagaimana cara ngelipatnya. Lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Apabila ada yang kebuka-kebuka seperti ini, jangan panik. Dilepas aja, kemudian ditempel lagi ya teman-teman, ditekan-tekan gitu supaya menyatu lagi dengan adonan yang lainnya. Ini nggak akan pengaruh ya saat digoreng nanti. Nah, kita lakukan untuk semua adonan. Di video kali ini mohon maaf sekali ya teman-teman, aku nggak sempat memvideokan saat digorengnya, karena yang ngegoreng waktu itu Cisa, aku masih lanjut lagi ngebentuk ini teman-teman. Jadi aku akan langsung aja akhiri dengan video yang udah jadi ya setelah digoreng. Semoga nanti aku akan bikin lagi ya teman-teman, aku bikin lagi, jadi saat menggorengkan aku dokumentasikan. Menggorengnya dengan api yang sedang, jangan terlalu panas, jangan juga terlalu kecil. Karena api kecil akan membuat layernya itu kebuka-buka teman-teman. Kalau api panas membuat apple puffnya nggak terlalu matang bagian dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sangat-sangat crunchy dan nggak terlalu berminyak. Tetap crunchy sampai menginap juga. Teman-teman bisa pakai ide untuk jualan ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.